Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, hari ini akan kita lanjutkan. Bapak yakin kalian sudah melihat dan mempelajari bahan ajar yang sudah Bapak bagikan dari grup WA kita tadi pagi. Oleh karena itu, sekarang kita akan melakukan pembelajaran sesuai dengan bahan ajar tersebut. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh wakil ketua kelasnya kepada Dion. Silakan. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, mari kita doa untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Dion. Selamat pagi, Pak. Selanjutnya, ada yang belum masuk ketua kelas? Silakan. Jadi, ada yang belum masuk ya, Di? Masuk semua, Pak. Ini termasuk perubahan sosial budaya, Gus? Menurut saya itu memang perubahan sosial budaya, Pak. Bisa kita lihat dari alat yang digunakan oleh petani yang awalnya menggunakan tenaga sapi, kemudian berkembang menjadi menggunakan mesin, yaitu traktor. Pun tujuan pembelajaran kita adalah dengan pembelajaran metode debat interaktif serta model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik mampu menanggapi dan merumuskan cara mengendalikan dampak perubahan sosial budaya dalam kehidupan. Ya, ini tujuan kita. Lalu manfaat pembelajaran kita pada hari ini adalah merangsang kemampuan berpikir, merangsang penelitian terhadap topik-topik kontroversial, menyimak dan mencari tahu sisi positif dan negatif dari suatu isu, belajar berpikir sistematis dan analitis, serta belajar mengkomunikasikan hasil pemikiran pada orang lain. Nah, sistemnya bagaimana? Kita akan melakukan debat interaktif. Kelompoknya berdasarkan pro dan kontra. Silakan. Jadi semakin banyak kamu berbicara, semakin bagus pula nilai yang akan kamu dapatkan pada pembelajaran kita hari ini. Oke, dari kelompok tadi sudah terbagi, ya. Kelompok pro, Khairunisa, Iwayan Agus Widana, Agus, Hasran, dan Trio. Lalu berempat membahas tentang dampak-dampak positif sosial media lebih banyak dibanding dampak-dampak negatifnya. Lalu tim kontra, Ayu, Husnu, Yadi, dan Dion itu membahas dampak-dampak negatif dari sosial media lebih banyak dibanding dampak positifnya. Sampai di sini sudah paham prosesnya? Paham. Oke. Silakan sebelum kita mulai, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Menurut saya, Pak, sosial media itu punya banyak sekali dampak positifnya. Di antaranya itu dengan kita ikut sosial media, kan kita bisa lebih punya banyak teman, terus juga bisa nambah ilmu pengetahuan. Kita bisa dapat info-info terkini yang positif itu sih, Pak. Oke, langsung kita mulai berarti ini debatnya. Terima kasih Nisa pendapatnya. Kalau kalian sudah punya pendapat boleh langsung disampaikan. Ya, berarti Nisa kelompok pro berarti beranggapan bahwa lebih banyak dampak positif dari sosial media. Selanjutnya ada yang mau menyampaikan dari kelompok kontra mungkin, Bapak persilahkan. Iya, saya Pak. Silakan Ayu. Kami bahwa sosial media itu memberikan dampak negatif yang lebih besar Pak dibandingkan dampak positifnya. Nah, salah satu contohnya adalah saat ini banyak sekali terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui media sosial Pak. Contoh kecilnya saja, yang sering saya peroleh itu kadang ada SMS masuk
yang beritahukan bahwa saya memperoleh hadiah 175 juta dari Lazada, padahal saya sendiri tidak memiliki aplikasi Lazada. Itu contohnya, Pak. Oke. Bagus sekali ya. Kan Husnu? Oke, saya kalau media sosial itu lebih banyak negatifnya dibandingkan dengan positifnya, karena jika melihat itu di sekitar kita justru banyak kegiatannya itu di depan media sosial tersebut gitu. Jadi banyak orang-orang yang wasting time, menghabiskan waktu itu di gadgetnya tersebut, padahal media sosial itu kan hanya sebagai apa ya, media aja untuk berinteraksi, tapi bukan berarti kita tuh tidak harus melupakan lingkungan di sekitar kita, komunikasi secara langsung. Ya, gimana dengan positifnya baru satu tadi? Silakan Agus. Saya dari kelompok pro. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dampak positif dan negatif itu tergantung dari penggunaannya si sosial media itu. Tapi kalau kita lihat, kalau menurut saya itu memang lebih banyak dampak positifnya. Contohnya aja sekarang yang kita lakukan itu adalah pembelajaran daring. Bayangkan saja di zaman pandemi COVID ini kalau tidak ada media sosial, bagaimana kita bisa belajar? Itu akan sulit sekali. Jadi, Saya, Pak. Silakan ya, Di. Nah, kalau menurut saya media sosial ini sebenarnya lebih banyak dampak negatifnya. Saya setuju dengan teman saya yang satu kelompok. Nah, terutama di sini misalnya dalam hal tersebarnya situs-situs yang nggak benar kayak gitu, apalagi situs-situs porno misalnya. Situs porno, Pak. Iya, silakan Nisa. Tapi kalau menurut saya sih tetap lebih banyak dampak positifnya gitu kan. Yang penting kitanya walaupun misalkan ada info-info yang arah negatif, yang penting kita sebagai pengguna itu selektif. Oh, kalau yang baik itu kita pakai gitu. Kalau yang kurang baik itu jangan kita ikutin. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngikutin sosmed, kalau zaman sekarang itu apa ya, kita akan ketinggalan zaman, akan rugi banget, ketinggalan info-info terbaru yang emang sangat berguna untuk kita. Itu sih, Pak. Oke, bagus. Dari kelompok kita bahwa penggunaan media itu sangat membuat kita tuh menjadi lebih dekat, terhubung dengan baik dengan yang ada di sekitar kita. Apalagi dengan media sosial sekarang, kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari juga bisa membuat kita semakin mudah untuk melakukan segala aktivitas. Seperti mau belanja, sekarang dengan menggunakan media sosial saja sekarang menjadi lebih mudah. Jadi kalau hal-hal negatif seperti yang tadi disampaikan sama kelompok kontra, ya bagaimana pintar-pintar kita untuk bisa menselektif hal tersebut. Terima kasih. Bagus sekali, Priyo. Kesimpulan dari kelompok kontra, silakan kesimpulannya dari kelompok kontra. Iya. Perubahan sosial itu selain berdampak positif juga berdampak negatif. Maka dari itu kita harus pintar-pintar untuk memilih-milih mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu, Pak. Bagus, baiklah. Itu tadi kesimpulan dari proses belajar debat interaktif kita mengenai dampak positif dan negatif dari sosial media. Iya, Pak. Jadi berdasarkan pelajaran tadi, saya mengambil kesimpulan tentang dampak positif dan negatif dari perubahan sosial budaya itu tergantung dari diri masing-masing dalam mengaplikasikan semua kemajuan yang ada saat ini. Mungkin itu saja, Pak. Bapak sampaikan untuk materi kita pada minggu depan setelah kita mempelajari fenomena-fenomena dari perubahan sosial budaya pada pertemuan hari ini. Minggu depan kita belajar konsepnya lagi. Apa sih itu perubahan sosial budaya dan perubahan sosial bentuknya seperti apa? Ya, konseptualnya lagi kita pelajari setelah kita tahu apa fakta dan fenomena yang terjadi sekarang di masyarakat dan sekitar kita. Oleh karena itu, dengan demikian, Bapak rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk makan yang bergizi. Kalau begitu, Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.